Halo semua, perkenalkan nama saya Huzaimani Sahardila. Pada kali ini saya akan menganalisis dan juga memberikan tanggapan terkait argumen Bapak Rocky Gerung. Jadi yang pertama di video pertama, Bapak Rocky Gerung ini berbicara bahwa ateisme diizinkan oleh Pancasila. Dalam video, beliau berargumen bahwasannya Pancasila itu sebagai dasar falsafah bangsa. Nah, sebenarnya Pancasila ini tuh tidak menolak keberadaan ateisme secara mutlak karena Pancasila itu kan mendukung kebebasan berpikir dan beragama yang sesuai pada sila kedua yaitu sila kemanusiaan. Nah, tapi seperti yang kita ketahui, ateisme ini adalah aliran yang tidak percaya akan Tuhan. Nah, jadi menurut saya ateisme memang hak semua orang, jalan yang bisa dipilih oleh semua orang. Beliau mencoba membawa pemikiran ini ke wilayah yang lebih rasional dengan menegaskan bahwa negara tidak seharusnya memaksa seseorang untuk percaya, sebab paksaan terhadap keyakinan justru meniadakan makna dari keyakinan itu sendiri. Nah, tapi menurut saya ateisme ini tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yang dimana sila-sila Pancasila tentunya saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Sila tersebut memang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu bertuhan, bukan sekedar menjamin kebebasan berpikir. Nah, dengan demikian, pandangan bahwa ateisme diperbolehkan oleh Pancasila bisa dianggap terlalu menabrak maksud awal rumusan tersebut. Jadi tidak sesuai dengan tujuan dari dibuatnya rumusan tersebut. Selain itu, pernyataan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat interpretasi bahwa keimanan terhadap Tuhan adalah nilai dasar kehidupan bernegara, bukan pilihan opsional. Nah, terus dari segi hukum, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 ini memang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, jaminan itu tidak mencakup ateisme dan praktiknya. Nah, hal ini dibuktikan ketika negara itu masih mewajibkan setiap warga negara untuk mencantumkan agama pada identitas kependudukan dan layanan publik pun seringkali terkait dengan urusan keagamaan. Seperti waktu pembelajaran Pancasila pada pertemuan sebelumnya itu sempat ditampilkan video tentang yang berjudul KTP, yang dimana di video itu dijelaskan bahwasannya ada seorang lansia yang ingin dibuat berkas-berkas, ingin dibuat kayak fasilitas kesehatan, namun terkendala karena tidak mempunyai identitas. Dan beliau juga terkendala membuat identitasnya karena agamanya merupakan aliran kejawen yang dimana itu tidak termasuk dari 5 agama atau 6 agama yang diakui di Indonesia. Jadi selain itu dalam segi sosial, orang yang mengaku ateis itu seringkali mengalami diskriminasi. Nah, jadi hal ini itu menunjukkan adanya kesenjangan antara kebebasan yang dijamin dengan pelaksanaannya dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Secara normatif, memang benar bahwa negara itu tidak boleh memaksa keyakinan seseorang, tetapi secara praktis penerimaan terhadap ateisme itu masih menghadapi hambatan-hambatan seperti ideologis, hukum, dan sosial yang kuat. Terus juga masih terbentur oleh sejarah, budaya, dan nilai religius yang dianut masyarakat Indonesia. Tetapi argumen kritis beliau patut dijadikan refleksi bagi bangsa Indonesia terkait batasan toleransi dan kebebasan berpikir.
Jadi, mmm, menurut saya, eee, memang kita dibebaskan untuk berpikir dan berpendapat, dan juga menganut kepercayaan. Tapi, mungkin dari segi prakteknya, itu masih banyak kayak, eee, masih banyak hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh, orang yang, tidak menganut agama seperti ateisme ini. Seperti kayak dari segi, pembuatan fasilitas kesehatan, pokoknya hal-hal yang memerlukan identitas resmi terkait agamanya. Oke, selanjutnya pada video kedua, Bapak Rocky Gerung seolah ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebenarnya bukan murni berasal dari budaya Indonesia sendiri, melainkan hasil dari campuran berbagai pemikiran dunia. Menurut saya, mungkin argumen beliau tidak sepenuhnya salah. Seperti misalnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua jelas punya kemiripan dengan konsep human rights dari pemikiran barat. Begitu juga dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial yang terinspirasi dari semangat sosialisme dan keadilan ekonomi Indonesia. Jadi wajar kalau beliau menyebut bahwa Pancasila banyak terpengaruh dari gagasan luar. Tapi secara historis, Pancasila itu memang bukan berasal dari Indonesia. Tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sudah ada dan hadir dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila dirumuskan. Jadi 5 sila itu bukan sesuatu yang diambil dari eksternal secara mentah-mentah, tapi sudah lahir dalam masyarakat itu sendiri. Nah, nilai-nilai ini kemudian dirumuskan, terus dibuat dan dipoles sedikit dan dibuat sebagai identitas bangsa. Jadi raw materialnya menurut saya tetap asli, tapi proses branding dan framingnya itu dipengaruhi oleh berbagai pemikiran. Nah, pemikiran tersebut juga itu juga ada maksudnya bagi masyarakat umum. Ada manfaatnya juga, ada yang relevan juga di masyarakat umum dan maupun yang dalam lingkaran kekuasaan pada masa itu. Nah, jadi bangsa kita ini menggunakan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjadi alat perekat dalam penyatu pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi, menurut saya, memang mungkin itu dari luar. Mungkin itu pemikiran-pemikiran yang ada beberapa yang diambil dari pemikiran luar. Tapi sebelum adanya pemikiran-pemikiran tersebut, itu sudah lahir duluan dari tingkah laku rakyat Indonesia itu sendiri. Kayak misalkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kayak rakyat Indonesia yang suka tolong menolong segala macam. Terus juga misalkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu rakyat Indonesia yang banyak yang toleransi, tidak mengganggu tidak mengganggu kegiatan beribadah orang lain dan segala macam. Jadinya itu tuh pemikiran-pemikiran dari luar itu, walaupun itu dari luar, tetapi tentunya relevan dan sesuai dengan kebiasaan rakyat Indonesia itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.